Halo, 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 halo. Halo, selamat sore teman-teman. Ketemu lagi Kita hari ini di episode ke-15. 15. Luar biasa ya. Masih Konsisten juga konsisten kita. ya. Oke, untuk ketemu teman-teman semua yang lagi sama-sama karantina. Ya, Karantina wilayah. Nah, CST udah. kita mau Heeh. ya, sore ini kita mau ngobrol-ngobrol sama Mas Buyung dan Mbak Esti dari Lampung. Ceritanya mereka punya kisah hidup yang luar biasa. Seperti topiknya, mereka pernah melewati badai kehidupan. Iya, Ya, betul. kita masih tunggu nih. Teman-teman selamat gabung, selamat join. Sudah pada banyak dari Tina Dopo ya, dari Momere. Momere Iya. apa dari Mbak itu udah masuk juga. Betul, Luar betul. biasa dari Jogja, Anelia juga udah masuk. Sekarang kita coba cari Mbak Esti, mudah-mudahan sudah connect ini ya, pakai STF. Tereng, belum. Masih menunggu. Oh, belum. Satu, dua, tiga. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan. Nah, halo Mbak. Halo Pak. Nah, Halo kedengaran Bu. suaranya. Suara kami kedengaran jelas di sana? Sangat jelas. Jelas. Oke. Apa kabar Mas Buyung, Mbak Esti? Sehat. Sehat. Oke. Di Bandar Lampung gimana? Bandar Lampung. Aman. Aman. Aman ya. Aman ya. Udah zona merah belum Bandar Lampung? Belum. Sepertinya belum. Mudah-mudahan Belum ya, belum. Tidak ya. Ya. Aman, tetap aman. Oke. Suaranya agak Suaranya delay. agak putus. Nggak Coba apa-apa, Mbak. ngomong lagi. Halo, Halo? putus-putus. Nah, Wah, ini bagus. ini bagus. Mungkin rada deket kali. Agak deketan. Biar lebih mesra, lebih mesra. Ah, set dulu boleh. Ah, mantap. Iya Mbak Esti. Sebelum mulai cerita dulu dong cerita dulu dong backgroundnya, dulu dong. backgroundnya Buyung sama Esti kerja di mana, keluarga, anak berapa dan seterusnya. Ya. Oke. Apa mau nih? Nah, Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Salam. salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Buyung Bambang Riyadi. Bekerja sama dengan Esti Epriana. Latar belakang saya di ASN atau dulunya PNS, Aparatur Sipil Negara. Nah, kalau istri saya ini dulunya konsultan dan kontraktor. Nah, punya anak berapa? punya anak 2, laki-laki semua. Yang pertama namanya Ridwan Riyadi, sekarang kuliah di IKJ. Nah, yang nomor 2 si Raihan Riyadi, udah mau lulus sekolahnya. Oke. Itu di belakang ada suara ngik-ngik tuh ada ini ya, ada HP yang nyala juga. Ada yang nyala ya? Ada di luar. Bisa dikecilin nggak? Iya, iya. Siap-siap. Volumenya volumenya Volume aja. yang HP yang satunya. Soalnya masuk. Mbak Esti. Nah, Mbak Esti. Iya. Cantik ya. Oh, makin cantik Mbak Esti. iya dong. Berkat artistry dan N21. Iya, kalau bisa HP yang satu dimatiin biar nggak denging. Iya. Ya, sudah. Udah. Siap. Masih? 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 Mas, enggak. Oke. Coba. Enggak, udah. Udah nggak ya? Udah. Coba ngomong, Mbak. Halo. Halo. Tes. Nah, ini. One. Ya, thank you. Jadi anak 2 ya udah kuliah semua ya. Tahun ini yang satu Tahun kuliah. ini yang satu kuliah. Oke. Dulu tahu MW-nya dari mana sih? Gimana ceritanya tuh? Siapa yang duluan dikenalkan? MW itu Pak Nyonya, si Ibu Esti yang pernah kali kenal. Oke. Kami Gimana ceritanya? pertama kali kenal MW dari seorang suami istri luar biasa yang keren banget. Beliau berdua sponsor kami yang kami benar-benar sangat berterima kasih gitu. Kalau bukan dari beliau berdua kami nggak tahu yang namanya bisnis MW itu apa gitu kan, seperti apa Network 21. Tapi
kenal dengan upline kami, sponsor kami itu dari sebuah cucian mobil. Oh, cucian mobil. Gimana tuh ceritanya? Kenal di cucian mobil di Bandar Lampung, ya kan? Itu yang pertama itu aku, gitu. Kita cuci mobil, ya kan? Cuci mobil dong, kita duduk nunggu mobil. Ada seorang laki-laki dari nun jauh di sana, gitu kan, senyum-senyum, gitu. Ya, aku sih berpikir, ini ngapain sih laki-laki ini senyum-senyum, gitu kan? Yang namanya kan kita wanita dong Pak, gitu kan. Nah, terus gak lama menghampirin aku nih gitu, nanya ya kan pekerjaannya, apa pekerjaannya, tinggal di mana, terus suaminya kerja di mana gitu-gitu. Dan singkat cerita sih aku welcome gitu, begitu dia memperkenalkan diri. Awalnya sih dia memperkenalkan dia itu sebagai, yang aku tahu dia punya kartu beliau tuh punya kartu seperti, di kartu itu distributor penyaring air minum. Oh, kartu nama. Ya, kartu nama. Singkat cerita, kita tukeran nomor telepon, dan beberapa hari kemudian beliau telepon gitu untuk bertemu kami kembali. Untuk bertemu kami kembali karena beliau pada saat itu sendiri, nggak dengan istrinya. Yang pertemuan kedua kita ketemu kembali. Nah, beliau mengajak istrinya. Nah, sponsor kami itu, upline kami yang hebat adalah Emerald Derek, Pak Santos, dan Bu Iis. Yes. Jadi belum kenal sebelumnya ya Mbak Esti ya? Dan kami pun nggak pernah tahu MW. Kami pokoknya nggak pernah ikut yang namanya kata orang apa sih, mem gitu, nggak pernah ikut gitu. Pokoknya yang tahu ya kerja aja gitu. Seluruh Lampung ini nggak kenalin kami apa itu MW. Gitu. Akhirnya malah seorang suami istri yang luar biasa dari Jogja datang ke Lampung. Gitu. Oke. Nah, waktu itu langsung positif nggak Mas Buyungnya? Kan yang di prospek kan Mbak Esti tuh. Setelah itu ketemu lagi, atau kalian dua-dua langsung positif, atau mungkin ada salah satu yang ragu-ragu dulu? Oh, nggak langsung positif. Nggak langsung. Nggak langsung. Tapi hebatnya upline kami itu, mereka itu mereka kayak mendekati kami itu dengan people skill yang luar biasa. Jadi kami pun bertemannya sangat nyaman gitu. Nggak langsung terima, tapi mereka masuknya juga tidak dipresentasi, tapi dari produk. Mereka masuk ke kami dari produk. Dan yang dicecernya itu sepertinya aku gitu. Karena mungkin pada saat itu muka aku berantakan, jerawat di mana-mana gitu kan, nggak pernah senyum gitu. Waktu itu dikenalkan MW, Mas Buyung sama Mbak Esti kerjanya apa? Abang PNS. PNS, ASN, aparatur sipil negara. Masih di tempat sekarang ya? Ya, aku kontraktor. Oke. Jadi dua-duanya bekerja ya pada saat itu. Nah, seperti tema topik kita IG Live kali ini, kami sama teman-teman mau denger nih cerita yang ya kami berdua juga sudah pernah dengar, tapi saya pikir ini bagus sekali buat teman-teman. Pada saat kalian sedang membangun MW, terus Mas Buyung sakit. Nah, boleh cerita nggak tuh sakitnya apa, gimana, Mas Buyung atau Mbak Esti? Gimana gitu? Yes. Pada saat itu, waktu pertama kali kita dikenalin bisnis ini, kita oke-oke semua. Dari segi kesehatan oke. Kita pikirkan ya, Pak. Terus dari segi finansial oke juga lah gitu. Anak-anak juga masih kecil-kecil gitu kan. Pada saat itu kita berpikir ya sih oke-oke aja. Tapi bersyukurnya kami, yang kami syukurin adalah sponsor kami, upline kami itu tidak pernah menyerah untuk selalu mendekati kami. Entah dari mungkin ngajakin makan gitu kan, terus ngajakin kami pergi gitu kan, karena aku juga hobi kayak shopping gitu-gitu. Nah, pada saat itu sih yang dikenalin pertama aku, ya kan, tanpa sengaja mereka ngajakin aku keluar makan, tapi nggak sama abang lagi kerja. Mereka nyusul ke rumah untuk jemput kami, telepon, Mbak Esti, siang ini mau kemana gitu kan. Aku bilang sih
belum ada rencana Mas, gimana Mbak gitu. Yuk kita makan keluar gitu. Mbak sih sukanya makan di mana gitu. Udah akhirnya singkat cerita jemput ke rumah, terus aku makan, kita makan bertiga tanpa abang ya, kalau nggak salah gitu. Abangnya nggak ada karena lagi kerja. Singkat cerita makan, habis dari makan, nah itu dia people skill-nya bagus banget, ngajakin aku ke adisinya MW. Di adisinya MW itu dilihatlah gitu kan. Nah begitu sampai di situ, aku sebelumnya sih Mbak Iis itu ngasih aku produk spa collection. Ternyata itu dijualnya pelanggan loh sama aku itu nggak tahu sama sekali. Kan ya. Nah itu kita ke MW adisi. Nah, di situ aku lihat ada lipstick segala kan, aku beli lipstick. Nah seperti itu, dan langsung saat itu disponsorin gitu. Sorry, enggak, belum. Itu bulan Februari. Sebelumnya mereka ngajakin aku leadership seminar ke Jakarta bulan Desember. Mereka sih di Jakarta yuk katanya gitu. Ngapain gitu kan? Pada saat itu Desember, kalau kami kan akhir tahun kan itu benar-benar harus ada di tempat gitulah, karena dengan pencairan semua pekerjaan. Nah, itu aku gak ikut. Aku sempat telepon, Mbak I sama Mas Santos di mana gitu kan. Kami di Jakarta, Mbak, lagi ikut seminar. Yuk sini nyusul katanya gitu. Oh, udah berangkat ya gitu. Iya. Udah deh next time aja. Nanti insya Allah bisa ikut. Cerita. Setelah itu ya kan, kami dibawa ke MW, langsung beli lipstick dan langsung member. Pertama kali member yang gitu. Mas Buyung mengikuti setelahnya gitu. Dan tetap masih terus gitu kan, diajakin ke Info Night. Apa ya? Yeah. Info Night sekali, ngapain? Ada apa di sana? Lah, kita di rumah aja gitu. Di telepon, Mbak Esti di mana? Nanti malam Info Night ya gitu. Maaf Mas, kita lagi sibuk, padahal nggak sibuk sih. Nah, info pertama nggak ikut, kedua nggak ikut. Hampir ke-7 kali kalau nggak salah. Mereka benar-benar terus untuk mengundang kami hadir ke Info Night. Dan singkat cerita, kita berdua kelihatan gini nih di rumah. Ya udah Pak, kita ikut yuk, datang, apa salahnya? Saya bilang gitu. Siapa tahu ya kan, ada sesuatu yang bagus. Saya bilang gitu. Oh ya udah. Kebetulan suami saya ini orang yang paling baik nih Bu, Pak. Sehingga kemana pun pergi ikut. Jadi begitu kami pertama melihat Info Night itu berdua. Jadi benar-benar berdua. Begitu, setelah itu masuk Info Night, bayarkan. Ya kalau aku sih sama abang sih biasa gitu, nggak yang kayak gimana gitu. Ya udah kita bayar berdua, duduk di situ, lihat presentasi Info Night, wah ada uangnya gitu kan. Nah saya dong yang pertama kali yang gitu ada duitnya dong gitu, semangat. Terus disarankan tuh beli buku 2 buku yang namanya berpikir dan berjiwa besar dan bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Cari kawan. Kami langsung beli gitu. Dan kita ditawarin Pak. Kita ditawarin tiket BBS pada saat itu juga. BBS dulu. Nah, kan kita berdua beli tiket BBS. Nah, setelah itu Mbak Is datang ke rumah, ya kan. Terus beliau bawa artistry untuk nyobain ke aku. Nah, terus abang pulang kalau nggak salah ya. Pas itu abang bilang ngomong apa sama Mbak Is? Yang di Wayalin itu. Tolong dong muka istri saya gitu. Iya. Mukanya hancur. Abang sempat bilang gini ya sama Mbak Is, Mbak, tolong dong itu muka istri saya dibagusin. Kok kayak gitu ya Mbak? Ada nggak Mbak? Ya sebelum mengenal ini dia pakai yang namanya perawat-perawatan dokter itu. Apa kalau pamit gitu ya, gigi kiri, gigi kanan pahit rasanya di bibir. Semenjak pakai itu. Sejak pakai artistry rasanya gimana? Sejak pakai artistry manis rasanya. Pahit. Iya, jadi sampai sempat ngomong gitu, sampai segitunya. Tolong dong benerin wajah istriku kayak mana caranya. Oh iya Mbak Ida senyumnya gitu
kan, dengan apa namanya people skillnya Mas Santos juga iya gitu ya. Akhirnya aku di klinik sih namanya itu. Oke. Terus Agak putus-putus. Masih ya. kedengeran nggak, Mbak? masih kedengeran ya. Masih ya, agak telat suaranya. Terus kan Mas Buyung sakit katanya, Mbak. Mas Buyung pernah sakit. Sakit apa tuh? Boleh cerita nggak? Dulu saya ngejalankan bisnis ini itu, Pak, istilahnya itu apa ya? Nah, maaf, namanya aparatur sipil negara ya. Kalau bukan ada duitnya sombongnya bukan ampun, bener. Waktu itu kan sebelum si atlet kita si Santos misalkan, dia tuh pinternya dia nyari kita tuh kesukaan kita apa dulu, gitu. Kesukaan kita apa dulu. Nah, dia ngajak kita ke Jakarta. Saya dulu demennya kan ajub-ajub gitu kan. Udah sana kan bisa di LS. Sampai sana saya lihat bagus bener, acaranya bagus bener, sama pendapatannya juga berapa lama saya kerja sama di bisnis ini kayaknya nggak itu dah nggak masuk. Makanya saya setuju bener di LS ini. Nah, pulang dari LS, saya baru kerja gila-gilaan tuh. Siang malam, ini kan bisnis keluarga, bisnis kasih sayang. Saya bilang sama teman-teman saya, sama kakak, sama semua. Ini bisnis kasih sayang, saya bilang. Kalau misalnya masuk sini, berarti kita harus saling menyayangi. Pokoknya mereka minatnya di situ, senangnya kayak gitu. Nah, lagi senang-senangnya begitu, kita ngobrol tuh balap-balapan tuh sama Aplen tuh. Dia produser, silver producer, kita silver producer. Terakhir platinum, dia platinum, saya platinum. Nah, pas di record platinum itu pendarahan di hidung, keluar darah dari hidung. Selama ini kan saya nggak pernah tahu kalau misalnya jarang mandi kan katanya mimisan. Nah, itu orang dari kecil sampai gede mandi terus kok mimisan gitu kan. Nah, hanya habis di record itu saya darah hidung saya nggak ngasih tahu nyonya. Saya tetap aja saya record, saya ke toilet membersihkan darahnya itu. Nah, nggak lama pulang dari sana tetap bekerja, nyonya nggak tahu kami diajak makan sama Aflen di suatu rumah makan. Nah, secara nggak sengaja nyonya ini ngelihat pendarahan lagi sambil makan yang hangat-hangat hidung. Nah, lihat, itu darah apa itu? Nggak apa-apa, saya bilang, nggak apa-apa, kata dia. Nanti periksain ke dokter dulu, kata dia. Saya nggak mau lah, nggak apa-apa. Sambil yang saya rasakan itu, saya makan sop yang hangat itu bukannya keluar dari sini aja, malah dari langit-langit atas itu keluar darahnya. Ya, nikmatin juga campur darahnya itu kan, sambil takut juga nyonya kan, terlena aja. Nah, lama nyonya maksa kita ke dokter di Lampung, nggak periksa, dilihat, oh ini enggak, penipisan aja, dikasih obat, balik lagi. Nah, saya minum obat itu, bukannya nambah sembuh, malah nambah pembengkakan di leher, di kanan, sama darahnya nggak berhenti. Sampai sempat marah dokter tuh, Pak dokter, kok nggak berhenti darahnya, kata saya bilang. Dia langsung sama dia kan, diceknya lagi, oh ada askes, ada dokter, saya bilang. Nah, dia dokter tuh ngomong sama nyonya, ke Darmais ya, dia diam aja. Darmais nyonya mukanya udah rautnya sedih, gitu. Nah, saya tanya kan, Darmais apaan mah? Rumah sakit kanker. Waduh, rumah sakit kanker. Dua alternatif saya bilang, kalau nggak nyawa, harta yang habis ini saya bilang. Tepatan nyonya juga nyalon dewan. Tuh. Nah, makanya dibilang udah konsultasi sama pihak keluarga, ya yang mana duluan ini kata dia yang mau diterusin, dewan apa suami kami yang sehat kata dia. Jadi putusin lah, suami harus sehat. Nah, sebelum ke sana kita kontrol dulu proses dari sini, ambil rujukan dari
Lampung ke Jakarta ke rumah sakit Darmais, di biopsi segala macam, ke sana ternyata emang positif kanker stadium 4 lanjut, hampir masuk 4 dia. Ya. Kanker apa, Mas? Nasofaring. Ya, jadi hidung kita, ngomong kalau salah, hidung kita kan ada 3 nih, sinus, polip, terakhir nasofaring. Nah, kalau sinus polip, kata ini sih kalau salah bisa dioperasi. Nah, tapi kalau nasofaring itu nggak bisa dioperasi, nggak bisa lewat kemana-mana, kecuali di kemoterapi, dibakar, di laser, itu cara pengobatan yang nggak bisa dioperasi. Nah, semenjak dulu Pak. Boleh minum dulu, minum. Nah, udah checklist di Darmais itu, nggak serta-merta saya langsung mau nggak Pak? Di Darmais itu kan ada yang matanya keluar, ada yang gigi keluar, ada yang dadanya benjol-benjol sana, ada yang palanya botak, gigi hitam segala macam. Wah, ngeri, saya bilang nggak mau saya kayak gini, nggak mau. Saya nggak mau. Lagi enak-enak kayak gitu tuh di kos-kosan itu kan ada kos-kosan di belakang saya dulu di pulang dari checklist, ada yang namanya pengobatan itu alternatif itu. Nah, coba ke sana kan. Nah, ini aja dulu lah, pengobatan ini aja dulu lah segala macam, karena masih takutnya tadi yang proses dilihat di Darmais itu ngeri bener kan rumah sakitnya. Pakai alternatif ini dulu aja saya bilang. Ya udah ke sana. Nah, kalau sama gurunya kisaran 30 juta, kalau sama murid-muridnya 25 juta sembuh. Nah, tapi yang saya curiganya pengobatannya, yang sakit kan hidung. Kenapa kaki yang dipencet? Itu satu saya curiga. Dipencet terus kaki ini sampai sakit, padahal hidung yang sakit kan. Udah. Kedua, obatnya saya curiga yang ngasih obat itu sakit kepala, dia merah kuning hijau, yang punya saya juga merah kuning hijau, kaki-kaki merah kuning hijau. Ini nggak benar ya saya bilang, ini nggak benar saya bilang. Bukan nambah benar, 4 cm sama 8 cm bertambah. Iya, tambah. Iya, gara-gara takutnya tadi di sana tadi. Nah, berubah kayak gitu, berubah pikiran, udah langsung ke dokternya. Tapi dokter Darmais sudah marah tuh, kata dia bilang. Dia bilang, dari mana aja, kata dia. Ini nyonya agak bobong dikit, nyari uangnya dulu dokter. Padahal bukan takut, bukan. Nyari uangnya dulu dokter, gitu. Kumpul-kumpulin dulu. Nah, kumpul-kumpulin aja, kata dia. Nanti kalau sudah sampai ke otak, kata dia, biar parah, bisa pengobatannya. Itu dia ngomongnya dokter. Nah, saya bilang langsung, ya udahlah Pak Dokter, mau saya di kemoterapi Darmais. Ya udah, kan ini perjanjian. Nah, surat perjanjian itu surat perjanjian kematian kayaknya. Kalau ada sesuatu segala macam di rumah sakit itu nggak mau nanggung, semua keluarga yang ditanggung kalau ada apa-apa sama pasien. Udah paksa deh. Ayo sama kita mau sembuh. Nah, udah jalannya segala macam pengobatan. Nah, enaknya kita ini ada di lingkungan kita di N21 ini, kita semua ada di situ, di kalangan situ. Ada dokter, ada profesor, ada semuanya ada. Nah, kita ada teman kita yang di sana itu nganjurin kita ke namanya Dr. Samuel Untoro di Plaza Semanggi. Nah, kita datang ke sana, coba lakukan konsultasi sana. Sebelum kamu kemo, sesudah kemo, apa yang harus diminum, kata dia. Nah, datanglah ke sana, ke dokter itu. Jadi, konsultasi yang harus diminum kamu sebelum kemo, biosi, pokoknya banyak, ada 60 tablet gitu. 68 tablet. 68 macam itu dalam sehari itu. 68 tablet dalam sehari. Jadi Nutrilite itu ya. Nutrilite 68 tablet. Double egg, ada HMI, ada banyak Pak, ada keterangannya. Kedua itu udah ngasih itu, dia bilang kalau misalnya mau kemoterapi minum, kata dia. Sesudah kemoterapi diminum, dia bilang sehari 3 kali. Nah udah, maksud pertama kan udah mulai nih pengobatan kemo.
masuk pertama itu, saya minum dulu, udah minum Nutrilite segala macam, udah saya minum double X segala macam, Biosea, WGMI, semua yang mengandung unsur sel kayak rambut, kulit, kuku segala macam diminum semua, masuk. Nah waktu masuk kemo pertama itu nggak ada rasa apa-apa di badan. Ada yang cerita sebelumnya kalau misalnya sudah masuk kemo, kerasaan badannya nggak karuan gitu, rungsing apa segala macam. Saya nggak ada sakit apa-apa selesai kemo itu. Nah selesai kemo ya paksa keluar dari kemo, jalan-jalan dulu ke mall. Ya habis nggak ada rasa apa-apa. Oh ya shopping belum pulang ke Lampung, dan jalan segala macam pas. Nah sudah sampai Lampung, selesai kemo pertama itu sampai Lampung, nah mulai udah itu obat udah mulai jalan, otak pusing dibuatnya, mual, mules, pokoknya gelisah semua, rasanya pengen buka baju, guling-guling di lantai itu biar baunya apa ya, obat, nggak ketulungan. Dan terus yang kedua masuk kemo yang kedua lagi, nah mulai masuk kemo yang kedua, udah selesai kemo yang kedua, pulang ke Lampung lagi, nah mandi, sampoan. Nah, sampo, sangat rontok semua. Iya, rambut kepala sampo bukannya lebet, copot. Rambut copot, alis copot, semua copot semua kayak baju ini. Tidur copot semua, udah mulai, pokoknya pencopotan semua gitu. Langsung yang ketiga lagi ke sana, dokternya bilang ini, udah ada foto bayi waktu masih bugil dulu nggak? Belum ada dokter. Nah kalau gitu kita fotoin aja, botak semua palanya kata dia. Wah, bercanda. Terus. Udah. Nah, dari situlah pengobatan demi pengobatan, kemoterapi tetap salmon Nutrilite kita minum terus. Nutrilite diminum. Ada makanan ya. Makan, sama juga dokter sambil utur-utur nganjurin minum jus yang dicampur high protein. Di Grandpa Juice. Ya, di Grandpa Juicer, di jus semua gitu. Di juicer. Di juicer airnya aja dicampur high protein. Nah, pakai buah naga tuh. Jadi banyak macam. Jadi 10 macam buah. 10 macam buah, bilberry segala macam dicampur dengan high protein. Karena sama rumah sakit susu itu kayaknya lebih bagusan punya kita ketimbang punya ada high proteinnya tinggi minum. Nah itu kan pertama sekali minum campur buah naga tuh segelas tuh bawa warnanya merah tuh, ya kayak minum darah perasaan itu sekali. Emang lumayan ya, tiap hari enak. Namanya itu terus semangat terus habis kemo minum itu terus, dihajar itu terus pakai itu nih gitu. Tapi enak kita di sini alhamdulillah saya sudah mengenal yang namanya MW, Nutrilite-nya dengan N21-nya. Kalau saya belum sampai mengenal Nutrilite-nya, nggak ngerti lagi cara pengobatannya. Rata-rata kalau pengobatan kemoterapi itu kondisinya harus bagus, baik HDL-nya, NDL-nya. Kalau itu nggak bagus, kemonya nggak bisa. Ya. Yang namanya kemoterapi itu memasukkan racun ke dalam tubuh, kayak kita mutasikan, kita kasih ke ujung, total keseluruhannya kena racun semua. Nah begitu juga di badan ini, obatnya kan keras benar, masuk ke badan semuanya, ya ampun, nggak ngerasa panas semua total. Tapi untungnya kita Nutrilite kita pelindung sel kita, makanya ya nggak separah apa yang saya punya. Tetangga sebelah juga kan sebelahan dengan pasien kanker getah bening juga, kanker lidah sebelah, yang makannya sudah lewat selang, lewat hidung gitu. Ya sebelahan. Nah waktu jadwal itulah terakhir penyinaran itu harus melindungi selesai kemo, harus pengobatan lewat sinar apa tuh nanti warnanya merah, iya. Radiasi. Iya, radiasi.
pakai pakai Gigi palsu. bukan gigi palsu, pelapis. Nah, mahal bener pelapisnya ya. Bisa sampai 30 juta itu. Sama obat-obatnya itu, lapisnya aja. Kalau kita nggak dilapis itu ibaratnya itu gigi bagus nih. Gigi. Kalau misalnya kita nggak pakai alat itu, gigi kita itu kena radiasi itu grepes hitam. Itu suatu pasta itu ya kena benturan pecah gitu. Nah modelnya begitu. Pakai itu. 30 jati itu nyajar lapisnya itu. Belum lagi kemonya, banyak bener. Nah setelah penyinaran itu lagi-lagi tetap high protein minum, nggak bisa makan. Begitu radiasi itu pertama emang nggak kerasa. Radiasi itu kayak kita manggang sate. Kalau daging masih merah itu kelihatan dia mutungnya. Nah sama juga kayak gini. Pertama sampai 30 kali radiasi laser pecah Pak tenggorok. Penuh sama sariawan semua pedih. Jadi telan ludah aja itu perih minta ampun, kayak jeruk luka dikasih jeruk dikasih garam lagi perihnya. Selama 3 bulan itu kita dikasih sama rumah sakit ya susu gitu aja. Nah tapi untungnya kita udah ada ini, kita pakai high protein. Nah high protein sama ya buah-buah yang dianjurin sama Pak Dokter Samuel itu. Nah tiap hari itu walaupun enak tahu aja dijor terus itu untuk kondisinya. Alhamdulillah sih saya nggak ngeyelan. Minum katanya. Tidur katanya. Baik. Coba Mbak Esti yang cerita tuh gimana caranya bikin Mas Buyung bisa minum. Iya, karena kesembuhan Mas Buyung tidak terlepas dari luar biasa kerja kerasnya Mbak Esti gitu ya Mas ya, dalam merawat Mas Buyung. Boleh cerita nggak Mbak Esti? Mbak Esti coba. Wah yang luar biasa mah ini Pak, ini hebat ini luar biasa. Apa namanya itu, kita itu awalnya baik-baik ya pada saat itu, gitu kan, kita ikut leadership seminar, disitulah kita melihat bisnis ini, pulang dari leadership seminar kita benar-benar melakukan usaha ini, dan kita dulu kami nggak pernah kami nggak pernah naik pesawat Pak sebelum kenal MW. Kami nggak pernah naik pesawat, gitu. Pas kita kenal MW, gitu kan, kita kejar SP, pulang lagi leadership seminar. Kita ikut Blue Diamond ke Malaysia, Kuala Lumpur. Nah, disitulah kami pertama kali keluar negeri, pertama kali kami naik pesawat. Sedih ya? Waktu itu udah sakit, Mas Buyung udah sakit? Belum sakit. Nah, setelah dari leadership seminar itu, 8 bulan dari situ, kita itu new platinum kita. Nah, pada saat kami mengejar platinum itulah, Abang Buyung itu terkena sakit kanker. Pada saat itu kita lagi mau ngejar break platinum tuh Pak. Akhir bulan otak ini berkecamuk gitu, karena udah tahu bahwa kata dokter THT Bambang yang di Lampung harus ke Darmais gitu kan. Dan saya selaku istri ya dihadapkan oleh 2 pilihan nih gitu kan, saya break platinum atau saya harus tanda kutip sedih. Nah, tapi benar-benar luar biasa Network 21 ini memberikan kami sebuah ilmu yang kami bersyukur sekali gitu. Allah kasih kami melalui apa yang kami tercinta Mas Santo sama Mbak Lilis, dan kami benar-benar diberikan hidayah sama Allah untuk melihat bisnis dengan sistem besar. Kita mau break platinum nih, ini udah berkucuran darah gitu kan, udah papa di rumah gitu kan, mama terus kita mau break platinum. Alhamdulillah kesampaian, kami break platinum pada saat itu. Nah setelah break platinum itu kita kan LS kalau nggak salah waktu itu ya bulan November kita di Recop LS gitu kan, berkucuran darah juga gitu. Pada saat itu memang benar-benar darah itu terus mengalir gitu dari hidungnya.
kami nggak pernah bilang sedikit pun sama upline. Kami nggak bilang. Kami nggak bilang, walaupun ya, ini pasti dong berkecamuk gitu kan ya. Tapi kami tetap kuat karena kami yakin gitu kan, kami bisa melaluinya kita berdua. Kita dapat perjalanan nih ke Gwangju di Platinum kami dihadiahi oleh MW ke Gwangju bersama upline tercinta. Tapi anehnya karena nggak keluar darah. Apa karena faktor dingin kali ya? Apa karena selama perjalanan ke Guangzhou itu nggak ada pendarahan? Nggak keluar darah. Sehat malah. Happy di sana, happy banget. Ya. Nggak apa namanya, kita nggak sedih, kita nggak khawatir. Kalau ini lagi kita udah tahu beliau Bang Buyung Stadium 4, kita udah tahu gitu. Pada saat kita tahu gitu bahwa penyakit kanker stadium 4 kami udah tahu, tapi kita happy banget. Kami berdua happy, tukang nungguin kami shopping, Mas Santos sama Bang Buyung ini nungguin belanjaan kami gitu. Makannya enak-enak, nggak habis-habis, ada mau habis datang lagi, belum habis datang lagi gitu. Kami happy banget pada saat itu. Padahal kita jadi kondisi kanker stadium 4 gitu. Sebelum kita ke Guangzhou sudah difonis ya, waktu ke Guangzhou itu sudah ketahuan penyakitnya itu ya. Sudah banget. Kita pergi dong ke Guangzhou, kita ke Guangzhou aja yuk Pak, kita happy aja gitu ya. Kami nggak merasa bahwa itu sesuatu yang besar bagi kami gitu. Kami nggak merasa itu sesuatu yang sangat besar gitu. Kami happy aja gitu, kami berdua gitu. Kita laluinya berdua gitu. Kita nggak berkeluh kesah sama upline, kami nggak upline gimana dong ini, enggak. Kami menunjukkan jiwa yang sangat besar karena kami dengerin CD-CD-nya, kami dengerin setiap CD-nya. Nah pada saat itu kan disuruh kemo nih abang, abang kan nggak mau, takut kemo. Karena kan katanya kalau kemo itu bla 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 lah di situ. Takut ya udah kita konser kemo dulu, kita bilang gitu karena kan belum siap. Kita berangkat aja ke Gwangju, pulang dari Gwangju baru kita sarankan kita konsultasi dengan Dr. Samuel Untoro. Disitulah beliau benar ngasih minum Nutrilite-nya ya benar 68 tablet sehari, itu antioksidan yang tinggi. 68 tablet sehari ya Mbak ya. Ingat nggak Mbak apa aja dosisnya berapa? Ada yang butuh. X sehari 3 kali. Double X 3 kali. Sekali minum 3 sehari 3 kali. Terus dulu ada multikarotin kan, multikarotin itu 3 sehari 3 kali minum 3. Terus ada Bayusi, sekali minum Bayusi itu 8 tablet. Iya, 8 tablet sehari 3 kali. Terus Almat, ada salmon, itu yang diminum. Itu masih ada, tulisan Dr. Untoro itu masih ada sama kami sampai sekarang. Terus cara makannya juga kami benar-benar dikasih tahu. Cara penyiapannya juga iya. Yang pertama sarapannya Bang Buyung itu kalau kata Pak Dokter Samuel itu 10 macam buah yang di blender. Dikasih 2 scoop high protein. High proteinnya sehari 3 kali. High protein 3 kali pagi, siang, sore. Itu ada lagi lupa ya. Tadi udah ya. Ada garlic juga kalau nggak salah waktu itu. Nah, yang siangnya itu Bang Buyung harus pakai Grandful Juicer yang buah hanya airnya aja. Lagi dikasih itu yang diminumin siang, makan gitu kan, makan semua nggak gorengan, jadi semua tidak semua direbus, walaupun enek nih pasti enek rasanya. Ya. Gimana tuh Mbak caranya Mbak, boleh ceritain nggak? Mbak Esti dengan sabar mendukung Mas Buyung untuk minum obat setiap hari, walaupun pasti nggak enak gitu rasanya Mas Buyung. Caranya gimana Mbak? Ada cerita nggak? Ya aku sih cuma nyediain aja gitu. Pah nih minum, saya bilang kayak gitu kan. Dinya, tapi yang hebat tuh beliau nih, Bang Buyung tuh hebat banget gitu. Gak perlu.
istrinya itu nggak perlu meratap, pokoknya Ipah minum gitu. Ini pasien yang paling baik. Sempat kaget gua. Pertama itu saya kan nyonya kecapean, tidur dia. Alhamdulillah hari ini nggak minum jus sama protein, ingin aja. Udah enak kan? Aja dia tidur. Saya tidur di sampingnya gini. Dia kaget. Waduh, belum buat jus. Ini abang saya kaget juga. Waduh, belum jus gua berarti ini kata gua. Aduh. Padahal mah diam nggak minum jus. Ini kaget minum juga. Iya. Rasa minum itu disiapin jam 7 itu bisa kelarnya bisa jam 7 malam karena nelen ludah aja perih apalagi itu tapi ya paksa karena ngelihat teman sebelah kita tinggal dia makannya lewat selang gitu besoknya meninggal awal saya digituin suruh dermais kalau kira-kira nggak bisa makan kata dokternya pakai selang aja ya katanya nggak ingat sebelah sini enggak bisa saya bisa makan bisa. Terus proses kesembuhannya berapa lama tuh? Berapa tahun? Sejak kemo sampai akhirnya sembuh. Sekarang kan udah sembuh nih. Sekarang udah 100%. Udah 100%. 1 tahun. 1 tahun itu pun nggak ada tambah-tambahan apapun. Jadi proses penyembuhannya, proses pengobatannya itu sangat-sangat benar tepat waktu. Gitu. Nah, kata Abang kan kalau kemo kan semua sel dalam tubuhnya harus bagus, harus normal dulu gitu. Nah, kita pada saat pertama kemo gitu kan, kita sudah tahu kan Nutrilite gitu kan, seperti anjuran dari Dokter Samuel gitu kan. Sehingga kemo yang kedua gitu kan, nggak ada masalah. Semua serba bagus gitu. Dan tidak ada yang namanya katanya apa sih kalau kedokteran drop bukan ya, penambahan apa itu yang ternyata adanya di Nutrilite. Itu yang namanya semua serba bagus, semua jadwalnya untuk kemoterapi tepat waktu. Karena kemoterapi yang bagus adalah 2 minggu sekali. Ya. Itu pun harus LDL-nya itu bagus. Semua bagus. Nggak ada penyakit-penyakit yang lain. Yes. Baru bisa. Nah, kalau misalnya masih ada penyakit yang lain atau darahnya drop, itu turun, nggak bisa Nah, itu yang bisa membuat kita ya pendek umur modelnya begitu. Iya. Jadi pengaruh Nutrilite besar sekali dong ya di proses penyembuhan Mas Buyung itu ya. Ya kami bersyukurnya ya Tuhan juga kali sudah memberikan kita sebelum sakit sudah dipertemukan dulu ke Nutrilite. Iya. Nah, betul. Andainya kami tidak ditemukan sama Nutrilite, nggak ngerti kami harus minum apa dari mana, nggak ngerti model-model apa, mungkin nambah berperparah. Sebab ya kakak juga sama saya juga itu ya sama sakit juga kayak gini. Saya sudah anjurkan gitu, tapi dia masih ringan stadiumnya, masih stadium 1. Tapi dia tidak mengikuti saran saya ya, apa yang saya minum segala macam. Ya akhirnya meninggal. Dia. Iya. Luar biasa ya. Luar biasa Mas Buyung, beruntung sekali Mbak Esti ya. Bisa melewati itu semua. Gitu. Jadi itu pengobatannya benar-benar tepat waktu. Semua kalau hasil lab kan kita kan kalau mau kemoterapi kan di lab dulu nih, ya kan? Juga di lab dulu. Itu semua angka koma-komanya itu nggak jauh, paling beda 1 dari orang normal. Dan kita minum sehari 4 liter. Jadi harus sehari 4 liter. Pada saat proses pengobatan itu sehari 4 liter. Untuk racun-racunnya cepat keluar. Gitu. Dan semua. Jadi saya potong, setelah 1 tahun proses, sembuh langsung clear 100% sampai hari ini? Ya, tetap. Tapi yang diminumnya udah berkurang. Enggak, ya waktu masa itu enggak, udah mulai turun. Enggak ada 3 lagi. Tetap yang diminum itu tapi jumlahnya enggak terlalu banyak.
Ya. Iya, iya. Kalau sekarang apa yang diminum Mas Buyung nih untuk menjaga supaya tetap Tetap yang diminumnya kemarin tetap ada WGME tetap, Biosi tetap, garlic tetap, double egg tetap, semua tetap saya minum semua apa yang dianjurin kemarin itu saya tetap minum. Dan pernah dosisnya. nah waktu masih tahap-tahap penyembuhan tuh kan rasa badan udah enak, udah mulai kerja, nyuri-nyuri makan mie instan. Ya namanya kepengen kan di kantor, nyuri-nyuri makannya, nyuri-nyuri nggak lama pendarahan lagi. Kamu nih sebelah. udah berapa tahun nih Mas Buyung sehat, Mbak Esti, sampai hari ini? 2009 pengobatan. 2009 awal. 10 ya. Iya. Pulang dari Guangzhou kan Desember 2008 kan ke Guangzhou. 2009 itu langsung proses kemoterapi. 2009 akhirnya selesai. Gitu. Jadi semua 11 tahun ya? Ya, udah 11 tahun Mas Buyung sehat. Ya. Yes. Iya, senang Keren ya banget. Nutrilat ya. Kita bisa naik motor di Bali sama-sama boncengan ya, jemur-jemur di Pantai Kuta ya setelah Mas Buyung sehat ya. Makanya saya Tuhan. punya abang satu nih namanya Bang SR Pistiawan tuh abang saya benar. Coba kalau di pimpinan saya tuh ya, kalau namanya motor macet itu diomelin, nggak ditungguin kok. Lu Kita lama. pernah berdua ya. Kita pernah berdua motor mogok ya. Ya namanya pertama kali make yang seputih kan aturannya standarnya ditungguin baru di starter, ini nggak standar dinaikin, nggak hidup kan. Iya, dengan setianya nih abang saya nungguin. Coba kalau di luaran sana man, maki-maki lama amat, begitulah. Ini nih saya punya abang. Ya, alhamdulillah ya. Apa Mas Buyung udah sehat sekarang dan harus sehat terus ya Mas, biar kita masih banyak ceritanya. Nanti kita mau jalan-jalan bener-bener nih. Nih, ada pertanyaan nih, Mas Buyung, Mbak Esti. Selain sudah percaya dengan Nutrilite, apakah Pak Buyung masih terus mengikuti pengobatan dokter pada waktu itu? Setelah dinyatakan bersih total, itu kita nggak berobat lagi Darmais. Cuman pesan dokter yang di Darmais, bila ada terjadi pendarahan lagi atau gimana, segera kata dia. Tapi sampai saat ini nggak ada. Oh iya. Alhamdulillah. Oh iya. Tapi waktu proses saya juga belum proses sebelum sembuh apa? Waktu proses sebelum sembuh kan tetap ikutin pengobatan dokter ya selain Nutrilite. Iya, kemoterapi. Ya. Sinar bahkan. Jadi intinya bukan Nutrilite yang menyembuhkan, tapi Nutrilite membantu pengobatan dokter itu ya Mas Buyung. Pengobatan pendukung. Iya. Iya. Karena begini, karena kita sempat konsultasi waktu itu, pada saat itu trenernya Nutrilite datang ke Lampung gitu kan, kita konsultasi bahwa abang kan pada saat itu nggak mau kemoterapi ya kan, kita konsultasi bahwa beliau menganjurkan harus di kemoterapi karena sudah stadium 4 itu sih saran trainer Nutrilite. Jadi memang kita ikutin semua sarannya, Nutrilite-nya kita minum. Gitu. Sama pesan juga, kalau seandainya kita dalam pengobatan satu dokter, kita jangan ganti-ganti dokter. Sebabnya kalau namanya namanya kanker ini kan nggak betah di dokter ini, pindah ke dokter sana lagi. Nggak betah dokter sini, pindah ke sana. Sebab data racun ini masukin kemoterapi ke badan kita ini, kalau kita nggak sesuai, beda lagi sama dokternya, itu yang menyebabkan kematian itu. Jadi dia sesuai lagi sama jumlah yang di Darmais, misalnya kita pindah dari Darmais ke rumah sakit yang mana gitu, pindah lagi ke dokter yang lain gitu. Nah itu kalau bisa anjuran tetap mantap di dokter yang satu, jangan ganti-ganti ke dokter yang lain. Oke. Belum ada pertanyaan lagi nih. Iya. Sama pertanyaan lagi nih. Tanya iya.
Terus aja. Mas Buyung, Mbak Esti, kalau secara kesehatan dibantu Nutrilite, kalau masalah mentalnya gimana nih? Biasanya kan kalau orang sakit itu kan mentalnya nih yang susah drop. Apa yang membantu mentalnya bisa tetap positif? Saya nih ya, kan udah bergabung nih di MU ini. Udah ada DN21-nya kan. Jadi waktu sakit, itu kita nggak ingat badannya nih. Nggak ingat kapan mati, kapan gue mati, kapan segera mati gitu kan. Kalau sakit kan gitu kan rata-rata udah kesel kan. Itu mati, panggil, cabut lagi. Itu saya enggak. Saya justru pengen yang jemput anak saya sekolah ini siapa, saya bilang gitu. Saben hari anak itu menjemput anak sekolah apa, anak gua kan masih yang terjemput, yang jemput kan saya tuh, jemput siapa. Sama kan di antara rumah sakit jantung dengan Darmais kan ada jalan tuh, itu kan macam-macam makanan, ada mie, ada apa, ya, bawaan pengen makan aja, tapi nggak bisa makan. Nah itu ada rasa-rasa yang lain. Sama di rumah, nah di rumah kan nyonya tetap nyetel apa tuh CD ya, CD. Ya, yang namanya orang sakit kan, namanya setel CD kan pusing itu, ngoceh wow nih, nyonya saya ini hebat ya, tetap terus saya setel lama dia, lama. Iya. Luar biasa ya Mbak Esti. Jadi waktu masa sakit itu Mbak Esti sama Mas Buyung, mungkin Mas Buyung nggak, Mbak Esti masih tetap jalanin MW-nya nggak? Tetap. Nyonya tetap. Kalau kita di rumah. Ya. Di rumah. Pada saat pulang ke Lampung kan ada jeda waktu kan, kita itu kalau ke Jakarta hanya untuk kemo, dua hari 2 malam, setelah kemo langsung pulang. Kita nggak stay di Jakarta. Gitu. Kita pokoknya langsung pulang. Pada saat itu naik darat, gitu. Nggak sanggup naik pesawat. Naik darat, pokoknya naik travel, ya kan. Malam dari Lampung, nyampe subuh, langsung masuk. 2 malam nginep, selesainya sore, malamnya kita langsung pulang Lampung. Nah, pada saat abang kondisi lagi, di Lampung, gitu kan, kita bantu grup. Gitu. Saya sempat kita sempat bantu grup sampai di Tulang Bawang sana, gitu kan. Ada yang semangat-semangatnya gitu kan, ya saya bilang, Pak, Mama jalan dulu ya, Mama mau bantu grup, aku meeting di sana kan, gitu, sampai di Tulang Bawang sana kita jalanin terus. Nah pada saat kami posisinya abang sakit, itu grup kami benar-benar banyak lahir leader-leader yang luar biasa. Ada pelatih, ada GP, ada SP, ada ILC, ada LC. Itu grup kami itu benar-benar punya luar biasa. Itulah yang kami bahwa bisnis ini benar-benar layak untuk kita jalanin gitu pada saat kondisi apapun kan. Dan itu tadi Bang Buyung, kenapa harus 1 dokter? Karena kami belajar di bisnis ini harus konsisten gitu. Sama beliauan ini kan, ya kan? Jadi ilmunya dokter itu ya konsisten, itu benar-benar dipakai sehingga beliau berobat pun nggak boleh ganti dokter katanya gitu, harus 1 dokter. Konsistennya itu ternyata dipakai juga pada saat kita pengobatan, pada saat kita benar-benar konsultasi hanya dengan 1 dokter. Iya. Sama bisnis ini dilakukan suami istri, coba dilakuin sendiri-sendiri. Apa nggak hancur perusahaan? Berhubung di perusahaan kerjanya suami istri, yang satunya lagi yang satunya nerusin. Gitu. Bisa diulang, Mbak? Tadi agak putus. Iya. Gimana tuh? Terakhir. Yang terakhir. Nah, yang terakhir gimana? Mbak Esti apa saya? Yang on. Bisa dijalankan suami istri. Iya, bisa ini bisa dijalankan sama suami istri. Enaknya. Nah, walaupun suaminya satu sakit berat, itu kita enggak usaha kita enggak mati, tetap terus jalan muter terus. Iya. Wah, benar itu. Istilahnya grup kita lagi